Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 8. Merubah penampilan. Ingin membeli sesuatu? Tanya Peter saat hendak mengantarkan Winina kembali ke hotel. Winina menggeleng, dia memang sudah kenyang. Ingin bermain dulu. Kening Winina berkerut sebelumnya, sampai akhirnya dia kembali menggeleng. Yakin? Tanya Peter lagi. Dan dengan datarnya Winina menjawab, jika Kang Mas ingin bermain silahkan, aku bisa pulang naik angkot. Seketika senyuman Peter luntur, dia menatap Winina sesaat. Perempuan di sampingnya benar-benar tidak tahu apapun tentang hubungan pria dan wanita, entah karena terlalu cuek atau dia memang tidak tertarik berhubungan. Apa kau punya mantan? Tanya Peter mencoba menghangatkan mobil. Karena jika tidak ditanya, Winina tidak akan bicara. Dia hanya memandang lurus seperti robot. Tidak, jawabnya singkat. Astaga, benarkah? Wanita cantik seperti dirimu tidak punya mantan. Aku punya mantan tetangga, Kang Mas. Dan setelah Winina mengeluarkan kalimat itu, Peter diam. Dia percaya keterdiamannya jauh lebih baik ketimbang membuat Winina mengeluarkan kalimat-kalimat savagenya yang lain. Saat mobil berhenti, Winina berkata, "Terima kasih, Kang Mas." Sama-sama. Bahkan saat Peter ikut turun dari mobil, Winina mengerutkan kening dan bertanya, "Kang Mas mau kemana?" "Mengantarmu sampai pintu depan." "Oh, tidak perlu. Aku berani," ucap Winina yakin. "Kang Mas tidak perlu mengantarkan, terima kasih. Aku takut ada penjahat yang tiba-tiba menyerangmu," ucap Peter mempertahankan keinginannya. Aku memaksa, ayo aku antar." Tidak baik perempuan berjalan sendiri. "Baiklah," ucap Winina membiarkan Peter berjalan di sampingnya. Sepanjang jalan hanya ada keheningan, Peter melihat perempuan di sampingnya sudah lelah oleh kehidupan sehingga dirinya menghadapi segala kenikmatan dan musibah dengan wajahnya yang datar. Sesampainya di depan pintu, Winina berbalik untuk menatap Peter. "Terima kasih. Sama-sama, belajarlah dengan baik besok." Kalimat itu membuat senyuman Winina mengembang senang. Tentu. Peter tadinya ingin memberi kecupan pada pipi Winina, tapi mengingat Winina adalah tipe perempuan yang terlihat dingin dan lugu, yang tidak melakukan apapun sebelum menikah, jadi Peter menahannya dengan meremas tangannya yang ada dalam saku. "Masuklah." Winina mengangguk, dia masuk begitu saja tanpa menengok lagi. Membuat Peter menarik napas dalam. Astaga, dia sangatlah datar. Kemudian Peter mengelus dadanya. "Tenang, dia milikmu. Dia penyembuhmu dan akan menjadi istrimu." Peter mematikannya, dia kesal dengan Asrida yang terus mengganggunya. Dan tidak lama datanglah pesan, itu dari nomor yang sebelumnya menelpon. Yang tidak lain adalah Asrida. Berisikan. "Peter, kau sudah tahu aku menikah dengan papahmu karena ayahku. Aku tetap mencintaimu, kau juga bukan." Dengan sadisnya Peter berkata, "Makan saja cinta. Dasar wanita aneh." Lagi-lagi, Peter memblokir kontak itu. Suara bel dari luar membuatnya kembali beranjak, itu adalah Hans. Yang diyakininya membawa sesuatu. "Kau mendapatkannya?" tanya Peter. "Ya, ini, Tuan. Bawa masuk." Hans membawa masuk kotak itu. "Kau sudah mengurus keluarga Winina?" tanya Peter. "Ya, pamannya sudah pergi ke luar pulau. Sudah saya jamin dia tidak akan kembali, Tuan." "Bagus, dan ayahnya?" "Membaik dan semakin baik, ibu tirinya kembali merawatnya." Peter mendekat untuk membuka kotak yang berisi permata berwarna safir. "Itu sangat cantik, dia akan mengukir sendiri permata itu untuk dihadiahkan kepada Winina." Apalagi saat membaca ulang biodatanya, Winina akan berulang tahun beberapa bulan lagi. "Dan, Tuan,
ucap Hans. Apa? Katakan. Ada seorang dokter yang menyukai calon istri Anda, namanya Dr. Derry. Dia yang merawat calon mertua Anda. Ganti dokternya, dan berikan yang terbaik untuk calon mertuaku. Baik, Tuan. Kau boleh pergi. Hans mengangguk dan berjalan pergi. Saat itulah Peter baru sadar akan sesuatu. Tunggu, Hans. Iya, Tuan. Bukankah itu rumah sakit swasta? Hans mengangguk, rumah sakit yang dimaksud adalah tempat ayah Winina dirawat. Buat itu jadi milikku. Hans mengangguk. Rencanaku adalah membuatnya pergi dari sana, aku tidak ingin Winina terbayangi dia terus. Apa dia masih muda? Umurnya masih 27 tahun. Peter menunduk menghitung jarinya. Saat kesal, dia tidak bisa berpikir spontan. Kemudian dia mengumpat, sialan, bedanya saja 13 tahun denganku. Marilyn sang penata busana, kecantikan, dan segala hal yang berhubungan dengan penampilan itu terburu-buru saat mendapat panggilan dari Tuan Peter. Marilyn memiliki 3 majikan yang tidak lain para cucu lambe turah. Marilyn buru-buru keluar mobil saat sudah sampai, dia ingat majikannya itu akan memberinya uang bonus jika lebih cepat. Dan sampai di depan apartemennya, Marilyn mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Halo, Tuan Peter. Anda sendirian? Tidak, ada Hans yang siap menembakmu jika kau macam-macam padaku. Oh astaga, ucap Marilyn masuk. Benar saja di sana ada sang sekretaris atau pengacara pribadi Peter yang menatapnya tajam. Tenanglah, Tuan Peter. Aku tidak akan menangkapmu, kau sudah ditangkap oleh gadis cantik itu. Di mana dia? Berhenti membicarakannya, aku ingin kau membuatkan aku pakaian pernikahan yang membuatku jadi 20 tahun lebih muda. Seketika Marilyn tercengang. Tuan Peter. Pakaianku tidak memiliki sihir. Kau harus melakukannya. Marilyn diam kebingungan. Mana ada pakaian yang membuatmu terlihat lebih muda, apalagi ini 20 tahun. Ada, pasti ada. Tentu Anda, bahkan bisa 35 tahun lebih muda. Lihat, kau sendiri yang mengatakannya, ucap Peter menyalakan rokok. Iya, ucap Marilyn. Jika Anda hanya memakai popok saja. Kau mau mati ya? Tuan Peter, mana ada kau bisa 20 tahun lebih muda? Semuanya itu tergantung wajah. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku bisa saja berhenti merekomendasikanmu hingga kau kehilangan banyak uang. Marilyn itu berhenti mengeluarkan bahasa badan perempuan. Dia menarik napas dalam dan bicara dengan suara kesal, apa yang harus aku lakukan? Lagi pula kenapa Anda ingin jadi 20 tahun lebih muda di saat sekarang saja terlihat seperti usia 20-an? Benarkah? Tanya Peter senang. Marilyn pikir itu mengakhiri penderitaannya, dia mengangguk kuat. Iya. Aku tidak peduli. Pokoknya buatkan aku pakaian yang membuatku terlihat 20 tahun lebih muda, ucap Peter penuh penekanan. Kemudian dia bergumam, aku tidak akan kalah dengan pria sainganku yang menyukai Wininaku. 3 hari lewat begitu saja, Winina lebih banyak belajar di hotel ditemani Eve yang ternyata baru Winina ketahui kalau dia adalah lulusan S3. Mengetahui itu, Winina selalu bertanya pada Eve atas apa yang ingin dia ketahui. Dimulai dari kejadian sains di sekitar sampai perhitungan. Seperti sekarang, sambil sarapan Winina menanyakan beberapa pertanyaan pada Eve. Astaga, benarkah? Tanya Winina tidak percaya. Benar, Nona. Sepertinya Anda lebih banyak tertarik pada sains. Entahlah. Aku sangat suka mendengar penjelasan akan sesuatu yang tidak aku pahami sebelumnya. Winina tersenyum bahagia mendapatkan teman yang sangat baik.
Meskipun Eve umurnya hampir jauh lebih tua dengannya. Karena merasa tidak sopan, Winina sebelumnya ingin memanggil ibu pada Eve. Tapi Eve yang menolak dan meminta dipanggil Eve dengan nama mengingat dirinya sudah terbiasa dengan itu. Eve sering berada di negara bagian barat yang membuatnya merasa aneh jika mendapat sebutan di depan namanya. Terima kasih banyak, Eve. Sama-sama, Nona. Tanyakan saja yang ingin Anda ketahui, jika saya tahu maka akan saya beritahu. Winina mengangguk, dia mengakhiri sarapannya kemudian mengecek ponselnya. Tidak ada kabar dari beliau, apa dia baik-baik saja. Beliau yang dimaksud adalah Peter. Tuan Peter baik-baik saja, Nona. Saya yakin dia hanya sedang mempersiapkan pernikahan Nona dan Tuan. Benarkah? Aku menelpon pun tidak diangkat. Anda menelponnya. Sebelum tidur aku selalu menelponnya. Mengingat dia memberikan banyak padaku, aku seharusnya berterima kasih dan menanyakan kabarnya, gumam Winina merasa khawatir. Winina khawatir Peter sedang dalam keadaan sulit dan dia tidak ada di samping pria itu. Aku akan menelpon dulu, Eve, ucap Winina yang pergi ke ruangan di dekat balkon. Di sana dia duduk dan mencoba menghubungi Peter lagi, tapi nihil. Tidak ada jawaban sama sekali, begitupun saat Winina mencoba menghubungi Hans. Tidak ada jawaban sama sekali, yang membuatnya segera menghubungi ayahnya. Halo, Ayah. Putriku sayang, bagaimana kabarmu? Baik. Ayah terdengar bahagia, ada apa? Ayah sangat bahagia, calon suamimu kemarin datang ke sini dan menengok ayah. Benarkah? Mau apa dia ke sana? Dia menyapa ayah, dia orang yang sangat sopan dan baik. Dia juga bugar, nak. Apa kau tidak salah akan menikah dengannya? Itu dia, ayah. Aku juga bingung, aku pikir orangnya akan penyakitan atau bagaimana. Bersyukur saja, mungkin Tuhan ingin kau bahagia bersamanya. Apa saja yang Kayurin bicarakan? Tanya Winina penasaran. Tidak banyak, hanya tentang pernikahan kalian. Ayah tahu siapa namanya? Peter bukan? Ayah, jangan sebut nama lengkapnya, ucap Winina. Peter. Ragu-ragu, Winina bertanya. Apa dia juga bertemu Ibu Risna dan Yuri? Tidak, dia datang saat mereka sudah pulang. Jangan khawatir, mereka juga merawat ayah dengan sangat baik. Winina menghela napas lega. Dia tidak munafik mengatakan kalau Peter jelek, calon suaminya itu tampan dan Winina mengakuinya. Dia tahu sifat Yuri, dia tidak ingin Yuri menghancurkan semuanya. Karena Winina tahu yang Peter butuhkan adalah sosok yang akan menemaninya merawat penyakit. Dan, Winina. Iya, ayah. Kau tahu kemana pamanmu pergi? Dia tiba-tiba hilang. Entahlah, dia juga tidak menghubungi Winina lagi. Padahal ayah sangat ingin bertemu dengannya. Dan ketika sedang asyik menelpon, Eve mengetuk meja dan memberi isyarat kalau tutornya telah datang. Peter mencoba bertahan tidak memegang ponselnya dan menelpon Winina. Dia sedang berusaha menahan gejolak hasratnya untuk tidak menemui calon istrinya itu. Bukan hanya membuat asetnya mengeras dan tubuhnya mendidih, tapi Winina juga memiliki aroma yang memabukkan. Bahkan mengingat ketika hanya melihat Winina menggunakan handuk saja membuat Peter mendidih dan mengeras. Dan anehnya, adik kesayangannya hanya terpengaruh pada Winina. Seolah hanya dia satu-satunya orang yang diciptakan untuknya. Oleh karena itu, sekarang Peter sedang berusaha tampil lebih menawan dengan melakukan segala perawatan. Untuk memperlihatkan penampilan terbaik bagi Winina supaya perempuan itu betah di sampingnya, Peter merogoh kocek dalam. Sampai-sampai Marilyn berkata, Anda tidak ingin operasi plastik saja, Tuan. Kau bilang apa? Maafkan aku, ucap Marilyn menciut.
Hanya saja Anda terlalu banyak mengeluarkan uang. Aku ingin tampil alami. Bahan-bahan alami yang Anda minta itu sangatlah mahal. Itu uangku, kenapa kau yang protes? Maaf, Tuan, ucap Marilyn menatap heran majikannya yang sudah lama dia kenal. Daripada David yang bucin, Peter melebihi lagi. Membuat Marilyn penasaran kapan Luke akan membawa calon istrinya padanya. Kapan Tuan Luke menikah, Tuan? Jangan bicara padaku. Baiklah, ucap Marilyn kembali fokus untuk membuat kuku jari Peter menjadi lebih mengkilap. Dengan dijaga oleh Hans yang ada di sana. Anda juga ingin seperti ini, Tuan. Hans memalingkan wajahnya. Astaga, mereka sama saja. Marilyn mengakhirinya. Oh astaga, bawahanku sudah sampai. Aku ke bawah dulu, Tuan. Sana, ucap Peter. Dia menatap Hans. Kenapa menatap ponselmu seperti itu? Nona Winina kembali menelpon. Astaga, kau pikir dia merindukanku, Hans? Entahlah, jawab Hans bingung, apalagi disuguhkan dengan wajah Peter yang senyum-senyum sendiri. Dia pasti merindukanku, iya kan? Mungkin. Hei, ayolah. Kau bisa menebaknya. Dia mungkin benar-benar menyukaiku, dia pasti mencintaiku tidak lama lagi. Lanjut ke episode 9.